Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum muassis jamiyatina hadatul ulama al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubana wa rahmatuka arja indana min amalina. Yang saya muliakan Ibu Ketua Muslimat beserta seluruh ibu-ibu pengurus muslimat yang sempat hadir, Lena Gorota, Bapak Mama Amir dan seluruh ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir pada sore hari ini. Siang dik pada siang hari ini. Jadi nasabah degaga tema, tapi yang paling dekat sekarang kan tahun baru Islam. Makanya amalan akhir dan awal tahun itu yang mungkin penting sampaikan. Nanti kita juga bisa mencari di beberapa dalil-dalil yang lain. Kedua telu perlu pengelolaan karena tanggal 30 Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah itu merinci angka napal lebang dua telur ilalana kitana amalan-amalan yang berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Amalan yang engkau dingi pigau dari mulai dari akhir tahun sampai 10 Muharram. Nah, sebab Allah Ta'ala sebenarnya bersumpah wal fajr wal layalin ashr. Walayalin ashr itu menurut Taupan Ritata angka telu 10 terakhir Ramadan, 10 pertama bulan Zulhijjah dan 10 pertama bulan Muharram. Jadi untuk amalan yang kena palebang atau panditata, ulama-ulama tasawuf itu mengajarkan beberapa atau ulama kasyaf. Nomor sidi sebelum masuk ini kita masuk ke bulan Muharramnya, akhir bulan Zulhijjah. Jadi capakna ulah Zulhijjah. Jadi siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah dan awal bulan Muharram, maka itu kafarat dosa selama 50 tahun lamanya. Itu hadis dari Ibnu Abbas yang ditulis dalam kitab Al-Gunyah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya 2 hari. Jadi ya puasangi capakna ulah Zulhijjah, ya puasa tui pamulanna ulah Muharram. Jadi 1 Muharram dengan akhir Zulhijjah itu berpuasa, itu kafarat dosa selama 50 tahun lamanya. Hitungannya kan kalau hadis Muslim berpuasa pada hari Asyura itu 10 Muharram. Itu menghapuskan, Rasulullah berdoa itu untuk dihapuskan dosa selama 1 tahun.
Tapi untuk berpuasa awal dan akhir itu berkah nama puasangi pamulan bulan Muharram dan akhirnya bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua, sebenarnya amalan okoropa bu makan jae. Kalau akhir tahun itu kita mandi taubat, sudah mandi taubat kita sholat sunat taubat sebelum asar dan kemudian sholat asar. Setelah sholat asar kita baca doa akhir tahun. Kemudian membaca beberapa zikir. Katusya dua telu zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Kemudian beberapa di kitab Imam Nawawi juga ada. Beberapa amalan itu kemudian nadapi mengeribi selesai sholat maghrib kita baca doa akhir tahun. Asalnya awal tahun. Di begitu amalannya kemudian membaca surah Yasin biasanya. Ada juga yang membaca suratul Mulk. Itu amalan yang akhir. Makanya sebenarnya pelima kanja kita tidak melakukan aktivitas lain dulu. Iya. Iya kok as-sarai tamani as-sarai akhirnya matu itu akhir tahun ini kita mandi taubat dulu baru sholat sunat taubat baru sholat asar. Puraki mas sempejang as-sara kemudian kita memperbanyak istighfar. Kemudian baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir itu 70 kali. Iya, 70 kali. Ada juga membaca salawat, banyak membaca salawat kepada Rasulullah. Kemudian angkat itu doa khusus. Ada doa khusus itu beberapa salawat juga kita bisa baca. Ismul Azam juga kita bisa baca. Nanti mungkin Maret Jimina sebab saya sebenarnya tidak ada waktu untuk menulis. Mestinya dikumpulkan itu baru dilakukan. Tapi biasanya tuh ada selebaran itu. Tapi biasa isaknya tuh 2 mi. Hanya doa akhir tahun dengan awal tahun. Mestinya kita itu baca wirid-wiridnya. Insya Allah mungkin Bu Ismi tahu wirid-wiridnya ini. Ada di ratib-ratib itu. Bisa baca ratib kalau di akhir. Makanya kanjak nasitongan muslimat ini adakan kegiatan. Tapi ini koma puasai mungkin agak berat. Muharram perlu ini untuk suami sebenarnya. Isuri lakai kada tambah-tambah belancana bene. Itu sunnah hukumnya. Disunahkan memudahkan sedekah. Iya, jadi kita podangilah kita maka ada keceraman ustaz maka ada minggu tambah belanja ke 10 Muharram. Kenapa ditambah? Sebenarnya kan ini Bu, sederhana sebenarnya kalau kita mau meloki pikiri gitu, sederhana sekali itu. Rasulullah itu terkoneksi mana tuh? Penjelasannya itu terkoneksi begini. Kenapa Rasulullah minta supaya belanja itu uang belanja di belancana benewe ditambah CD? Nah, sebab sebenarnya di situ kita diminta untuk bersedekah. Kang inamutu yale di balanca bene pasti dakato. Ya kota tambah yelenge balanca di balanca untuk napake mak balanca otomatis dia akan membeli makanan lebih banyak supaya wadingin nasi dekang. Nah semangka hadesa na nabita maka da nanigi-nigi tau masjid ka uko 10 na Muharram mapandre sedekah memberi makan. Itannya maka da sedekah duit tapi memberi makan. Maka pada seakan-akan nasa nabita na pandre sinin na umakku mapamulai pamulang letu capan. Itu pahalanya makanya isunnahkan isitongan nama puasa isunnah katoki mapandre. Itu pada 10 Muharram yana tu ampai mapeca mana tahu no? Mapeca pitun rupa seke. Sebenarnya itu peca hanya untuk orang yang tidak mampu. Pak itu pecah kan cedek modalana. Enang kakalu kuci di warra si tanggal liter gola 2 batu wadini nanre 5 tahu. Dia na capu jadi suruh ki mapeca maka dia guru ta. Peca mak buat cedek mi modalana na mega wadi tau mandrai. Apa isuruh ki mapandro koro. Ya di tosogi aja tak peca. Kecucu tuh batu tosogi ya mapeca.
Cuma ulama kita kan dulu begini, dia kan ada dalam kitab risalah, dalam kitab sejarah, maka dari resitonganna Nabi Nuwatun nasandar lopina, kan makanan nanti itu cek dek manianrena. Kan kena tsunami dan itu 10 Muharram itu bersandar. Jadi melo ipan resinin na wawana na cek dek manianrena. Tinggal sedikit, gandumnya sedikit. Yang dia bawa itu kan 7 macam makanan dia bawa. Itu pun perintah. Sandar lopina, dia negana andrena na sabak mega tau memandre na cede mani. Maka diperintahkanlah oleh malaikat untuk memasak makanan itu, kemudian perbanyak airnya. Maka dan nasu ni pamesannya tu gagay tu munasui, pasiga rumanang itu 7 rupiah. Napa munasu, pegay wena, ina tu nan caji peca. Jadi tahu pat bimi itu mah peca Ini nih sebenarnya yang disunahkan di situ memberi makan. Dia nama peca. Cuma atau panditerio dia mengambil paling mudahnya. Pak makanya kau mapandre mereka tahu dia nulai, tapi kau makanya mah peca wah megampangi. Itu. Jadi memberikan jalan supaya bisa mendapat pahala juga mudah dia lakukan. Makiro. Kemudian kan disuruh ki puasa, disuruh ki masam pejam peni. Bahkan saya dapat itu dalam salah satu kitab bahwa ada sholat 4 rakaat itu setiap malam mulai dari 1 Muharram sampai 10 Muharram, sholat sunat di 10 hari pertama sampai 10 Asyura itu. Jadi kita sholat setiap malam itu 4 rakaat, bisa digandeng dengan sholat sunat Isya sesudah Isya. Jadi 4 rakaat, setiap selesai membaca Fatihah kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Izazul, kemudian yang ketiga adalah surah Al-Ikhlas. Jadi itu baca materu. Orang yang ingin dibukakan pintu hatinya untuk mudah terkoneksi kalbunya dengan Allah, lakukan itu. Salat 4 rakaat setiap malam hanya 1 sampai 10. Itu ada di kitab-kitab tasawuf, itu banyak diajarkan itu. Jadi pertama Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua Izazul, kemudian yang ketiga surah Al-Ikhlas. Dan itu dibaca setiap rakaat. 2 rakaat 1 salam. Hanya 4 rakaat. Jadi komeloki sebenarnya itu sholat sunatnya bisa sholat sunat Isya. Ini ketoni. Sholat sunat untuk di sholat sunat Isyanya itu sholat sunat mutlak sebenarnya. Tapi pengupunnya ya royalah. 2 kali salam. Jadi kita kalau sholat sunnah Isya, sudah sholat sunnah Isya, sesudah sholat Isya, tamalkan ya atau di sholat tahajud. Tapi kalau sampai tahajud, ya ta'ala pengupu. Khususkan itu